Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di dalam seri khotbah ekspositori surat Filipi. Dan kita ada pada bagian surat Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 19. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada berbagai macam sebab mengapa orang percaya bisa jatuh dalam kesulitan atau di dalam penderitaan. Dan ada berbagai macam cara orang percaya meresponi penderitaan atau kesulitan yang menimpa dirinya. Kali ini kita akan belajar bagaimana Paulus meresponi penderitaannya. Dan mari kita baca ayat yang menjadi dasar dari pembahasan pada seri khotbah kali ini. Kita baca di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 19. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingannya sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya, dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan teks yang baru saja kita baca, kita bisa menangkap fakta ini. Yang pertama adalah Paulus bersukacita ketika dia dipenjara. Kenapa dia bersukacita? Karena fakta ini. Pemenjaraannya ini menyebabkan kemajuan Injil. Dan juga pemenjaraannya ini menyebabkan semua orang lain tahu dan bahkan seluruh istana bahwa dia dipenjarakan karena dia memberitakan Yesus Kristus atau memberitakan Kristus. Tetapi kita juga bisa menangkap fakta-fakta yang lain bahwa sementara dia dipenjarakan, ada orang-orang percaya bertambah berani memberitakan Injil. Mereka memberitakan Injil dengan maksud yang murni. Tetapi ada juga orang-orang yang memberitakan Injil dengan maksud yang tidak murni atau palsu. Karena dengan cara itu motivasinya adalah untuk memperberat beban Paulus di penjara. Paulus bersukacita dan akan tetap bersukacita. Dan dia melanjutkan bahwa semuanya ini akan berakhir. Pemenjaraannya ini akan berakhir, yaitu keselamatan dirinya oleh doa jemaat Filipi maupun oleh pertolongan Roh Yesus Kristus. Kalau fakta-fakta ini dijadikan satu kalimat yang menjelaskan amanat utama teks, mungkin akan menjadi ide eksegetika atau amanat utama dari teks yang baru saja kita baca. Kita bisa membuat dengan kalimat seperti ini. Paulus tetap bersukacita meskipun menderita dalam penjara. Karena selama dalam penjara, semua orang tahu bahwa dia dipenjara karena Injil. Dan selama di dalam pemenjaraannya, Paulus tahu berbagai macam motivasi orang dalam memberitakan Kristus. Dan juga selama pemenjaraannya ini, Paulus punya pengharapan bahwa dia akan diselamatkan melalui doa dan pertolongan dari jemaat Filipi. Ini menjadi ide atau menjadi amanat utama teks. Lalu apa relevansinya dengan keadaan sekarang atau relevansinya dengan kita sekarang? Bagaimana ide eksegetika ini menjadi aplikatif dalam kehidupan kita?
kita bisa menjadikan kalimat seperti ini. Berdasarkan dari teks eksegetika tadi, kita bisa membreakdown menjadi kebenaran untuk kita, yaitu dengan mengambil prinsip orang percaya seharusnya tetap bersukacita dalam kesulitan selama mengiring Tuhan. Sebab kesulitan-kesulitan itu akan memulihkan reputasinya dan mempertajam motivasinya serta memperkuat pengharapannya. Nah, saya akan memperjelas ide eksegetika dan kebenaran kekal ini di dalam pembahasan kali ini. Yang pertama adalah orang percaya seharusnya tetap bersukacita dalam kesulitan selama mengiring Tuhan. Sebab kesulitan itu akan memulihkan reputasinya. Bagaimana ini bisa kita jelaskan atau bagaimana logikanya kita bisa menangkap kebenaran kekal ini? Begini, mari kita baca ayat yang menjadi dasar dari kebenaran ini. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dari teks-teks ini atau dari teks ini kita bisa menarik beberapa fakta bahwa Paulus dipenjarakan itu karena dia memberitakan Injil Kristus. Dan ini berbeda dengan klaim atau tuduhan dari orang-orang yang memusuhi Paulus. Paulus dilaporkan kepada orang-orang Romawi bahwa dia sebagai pembuat onar, pembuat keributan, pengacau. Itu tuduhan-tuduhan orang yang tidak senang kepada Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus ingin dia diadili. Nah, karena itu dia dipenjarakan untuk menunggu pengadilan. Sementara dia menunggu pengadilan itu, dia juga menyatakan ada kesempatan untuk membela dirinya. Ketika dia membela dirinya dalam pembelaannya, dia menjelaskan bahwa dia dipenjarakan itu bukan karena dia sebagai pengacau, tetapi dia dilaporkan dan dipenjarakan karena kepercayaannya tentang Kristus. Dan ini menjadi semacam bahwa pemenjaraan Rasul Paulus itu kesempatan untuk memulihkan reputasinya dari orang yang dituduh sebagai pengacau menjadi seorang yang membela Injil. Pemenjaraannya menjadi kesempatan untuk memulihkan reputasinya. Dan itu menjadi kebenaran yang bisa kita pegang bahwa Paulus bersukacita di dalam pemenjaraannya karena pemenjaraannya itu justru menjadi alat untuk memulihkan reputasinya. Kalau ini kita breakdown menjadi kebenaran kita sekarang, kita bisa menarik sebuah prinsip bahwa orang percaya seharusnya tetap bersukacita dalam kesulitan selama mengiring Tuhan. Sebab kesulitan itu akan menjadi alat untuk memulihkan reputasinya. Nah, kalau kita mau membahas ini dengan lebih dalam mungkin menjadi satu khotbah yang lain. Tetapi kita lanjutkan. Itu kebenaran yang pertama. Lalu kebenaran yang kedua bagaimana? Kebenaran yang kedua adalah orang percaya seharusnya tetap bersukacita dalam kesulitannya sementara atau selama mengiring Tuhan. Sebab kesulitan itu akan mempertajam motivasinya. Mari kita baca ayat-ayat berikutnya. Ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu,
aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Kalau kita menarik fakta-fakta dari teks yang baru kita baca, kita tahu bahwa sementara Paulus dipenjarakan, ada beberapa orang percaya menjadi bertambah berani memberitakan Injil. Paulus bersukacita dengan hal ini. Tetapi ada juga orang memberitakan Injil dengan maksud yang palsu dan tidak ikhlas. Mereka memberitakan Injil supaya memperberat beban Paulus. Dan Paulus tetap bersukacita. Ini menarik. Kenapa? Karena Paulus mempertajam motivasinya. Dia menjadi pembela Injil. Dia menjadi pemberita Injil. Motivasi utamanya dalam segala hal, Kristus adalah diberitakan. Nah, ketika dia di penjara, ada orang memberitakan Injil dengan maksud yang ikhlas, penuh dengan kasih, dan dengan motivasi yang benar. Ada juga orang yang memberitakan Injil karena dengki, perselisihan, dan mau memperberat beban Paulus di penjara. Semuanya itu membuat Paulus tetap bersukacita. Karena apa? Karena Paulus kembali kepada motivasi utamanya, yaitu Kristus diberitakan. Kalau fakta-fakta ini kita tangkap dan kita kristalkan, kita menjadi dapat kebenaran, yaitu begini. Paulus bersukacita dia dipenjarakan. Karena di dalam pemenjaraannya ini Paulus bisa mempertajam motivasinya, yaitu Kristus diberitakan. Pemenjaraannya ini menjadi cara dia merefleksi diri, melihat semuanya, dan dia melihat secara tajam apa prioritas utama, yaitu Kristus diberitakan. Nah, kalau itu kita breakdown menjadi kebenaran kita sekarang, yaitu kita bisa membuat sebuah prinsip, ya begini. Orang percaya seharusnya tetap bersukacita dalam kesulitannya selama mengiring Tuhan. Sebab kesulitan itu akan mempertajam motivasinya. Alat-alat yang dipakai oleh Allah untuk menjernihkan motivasi anak-anaknya seringkali adalah penderitaan, kesulitan ketika dia mengiring Tuhan. Jadi kalau begitu, kesulitan itu tidak diresponi dengan cara yang salah. Kesulitan dan penderitaan selama mengiring Tuhan diresponi dengan sukacita, karena itu bisa menjadi alat untuk memurnikan motivasinya. Ini kebenaran yang kedua. Lalu bagaimana kebenaran yang ketiga? Kebenaran yang ketiga adalah orang percaya seharusnya tetap bersukacita di dalam kesulitan selama mengiring Tuhan. Sebab kesulitan-kesulitan itu bisa memperkuat pengharapannya. Mari coba kita baca ayat yang terakhir dari pembahasan kali ini, yaitu ayat 19. Begini bunyinya. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Kalau kita cermati teks yang baru saja kita baca, Paulus tetap bersukacita walaupun dia dipenjarakan, karena dia punya pengharapan bahwa semuanya ini akan selesai, yaitu keselamatan Paulus dari pemenjaraan, dan keselamatan itu karena doa dan karena pertolongan dari Roh Yesus Kristus. Maksudnya, Paulus memiliki pengharapan yang semakin kuat ketika dia dipenjarakan, dan pemenjaraannya ini menjadi sarana dia mengalami pertolongan Tuhan. Dia mengalami campur tangan Tuhan. Jadi pemenjaraan ini menjadi alat dan media atau kesempatan bagi Paulus untuk mengalami secara pribadi keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian kita bisa menarik sebuah fakta bahwa Paulus bergembira selama dia di penjara karena Paulus sadar dan tahu bahwa dia akan diselamatkan melalui doa dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Kalau ini kita breakdown menjadi kebenaran kita saat ini, kita akan bisa menarik sebuah prinsip, yaitu seperti ini. Orang percaya tetap bersukacita dalam kesulitan selama mengiring Tuhan, sebab kesulitan-kesulitan itu bisa memperkuat pengharapannya.
kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan yang orang percaya alami ketika mereka sedang mengiring Tuhan, itu menjadi cara dan jalan supaya Tuhan berintervensi, supaya mereka juga mengalami secara real, berpengalaman menolong. Dan ini bisa diperkuat pengharapan untuk mengalami pertolongan secara real ketika mereka di dalam penjara. Ini respon yang luar biasa. Penderitaan ketika mengiring Tuhan tidak menjadi ketakutan, tetapi penderitaan ketika mengiring Tuhan diresponi dengan cara yang bijaksana, yaitu bersukacita. Karena penderitaan dan kesulitan selama mengiring Tuhan justru memberikan kesempatan untuk mengalami pertolongan dari Tuhan. Dan pengharapan seperti inilah yang diperkuat di dalam kesulitan-kesulitannya. Jadi bagaimana saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Bagaimana cara kita meresponi ketika kita menghadapi kesulitan dan penderitaan selama mengiring Tuhan? Sebagai orang percaya, seharusnya kita tetap bersukacita dalam kesulitan atau penderitaan selama mengiring Tuhan. Sebab kesulitan-kesulitan itu akan memulihkan reputasi kita sebagai orang percaya, dan juga akan mempertajam motivasi kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Apa prioritas utama kita di dalam hidup dan pelayanan? Dan juga penderitaan serta kesulitan ini akan memperkuat pengharapan kita bahwa kita akan mengalami pertolongan dari Tuhan, kesempatan untuk berpengalaman secara nyata. Jadi, ketika kita selama mengiring Tuhan dan kita mendapat kesulitan, kita tetap bersukacita. Saat ini kita sedang mengalami masalah pandemi virus corona atau COVID-19. Semua sulit, apalagi orang percaya juga akan mengalami kesulitan. Tetapi marilah kita belajar bersama menerapkan kebenaran ini. Kita akan tetap bersukacita dan bisa bersukacita atau seharusnya bersukacita dalam penderitaan ini atau dalam kesulitan ini, karena penderitaan dan kesulitan ini akan memulihkan reputasi kita sebagai orang percaya dan juga akan memurnikan motivasi kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, serta akan memperkuat pengharapan bahwa kita akan mengalami pertolongan dari Tuhan dan berpengalaman dengan Tuhan secara nyata. Respon yang indah dan bijaksana, bukan? Kesulitan tidak membuat kita takut dan kita tidak ingin mencari kesulitan, tetapi kita tidak takut terhadap kesulitan karena kita tahu bagaimana cara meresponinya, yaitu dengan tetap bersukacita. Haleluya. Tuhan memberkati.